Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Diana Amirawati. Kebetulan untuk tahun ini saya menjabat sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Kimia Analisis, khusus untuk di tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih anak-anak, kalian semua sudah menjadi siswa SMK Negeri 7 Malang. Walaupun sekolahnya berada di pinggir kota Malang, tetapi insya Allah sekolah ini akan menjadi sekolah yang sangat menjadikan kalian anak-anak yang berhasil di masa datang. Kalian menjadi siswa SMK tentunya ada perbedaan dengan siswa SMA. Apakah perbedaannya itu? Kalau dilihat dari jumlah pelajaran, jumlah jam pembelajaran itu jauh berbeda antara siswa SMK dengan siswa SMA. Siswa SMK itu memiliki keunggulan, yaitu mereka menerima pembelajaran praktik lebih banyak dibandingkan pembelajaran teori. Berbeda dengan siswa SMA. Dengan perbandingan, untuk kegiatan praktek, siswa SMK akan memperoleh 70% jam tatap muka dibandingkan dengan jam teorinya. Sedangkan kalau untuk anak SMA kebalikannya, mereka menerima jam teori lebih banyak dibandingkan jam praktiknya. Nah, itu adalah keunggulan dari siswa SMK. Oleh sebab itu, rata-rata siswa lulusan dari SMK ini memang diharapkan mereka bisa bekerja setelah mereka lulus. Berbeda dengan siswa SMA yang mereka diharapkan itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi tidak usah khawatir, ternyata siswa SMK itu juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi tidak selalu ada anggapan bahwa kalau alumni siswa SMK itu harus bekerja, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu anggapan yang salah. Nah, ini adalah kelebihan siswa SMK. Nah, syukur alhamdulillah kalian sudah masuk menjadi siswa SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Khususnya yaitu jurusan atau kompetensi keahlian kimia analisis. Nah, mungkin kalian bingung, kompetensi keahlian kimia analisis itu apa ya yang dipelajari? Kemudian di SMK Negeri 7 Malang, selain kompetensi keahlian kimia analisis, itu juga ada kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium. Kedua kompetensi keahlian ini berada pada satu rumpun. Artinya, mereka menerima materi atau pelajaran yang sama, hanya mereka berbeda pada saat waktu pembelajarannya saja. Untuk kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium itu mereka belajar di sekolah selama 3 tahun. Sedangkan untuk kompetensi keahlian kimia analisis belajarnya selama 4 tahun. Nah, pada saat awal berdirinya SMK, memang diharapkan semua siswa lulusan dari SMK itu siap untuk bekerja. Tetapi kalau mereka hanya berada di sekolah selama 3 tahun, itu ternyata bekal mereka kurang. Oleh sebab itu, mereka akhirnya ditambah 1 tahun
supaya mereka siap betul-betul setelah lulus itu mampu bekerja di perusahaan atau di tempat yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Nah, ini adalah kompetensi keahlian kimia analisis yang 4 tahun. Sehingga memang keunggulan dari kompetensi keahlian kimia analisis itu dari waktu pembelajarannya yang 4 tahun. 3 tahun mereka memperoleh materi di sekolah. Kemudian yang 1 tahun itu mereka memperoleh materi di tempat mereka nantinya bisa bekerja, yaitu di dunia usaha, dunia industri yang menjadi rekanan dari sekolah SMK Negeri 7 Malang. Nah, kemudian kalau kita belajar di SMK Negeri 7 Malang jurusan kimia analisis, tentunya yang dipelajari seputar pelajaran kimia. Pelajaran kimia itu adalah suatu pelajaran yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena kalau siswa SMP itu hanya menerima pelajaran IPA yang terdiri dari pelajaran fisika dan biologi, di mana fisika itu mempelajari tentang benda-benda mati, sedangkan biologi mempelajari tentang makhluk hidup, maka kimia ini menjembatani antara fisika dan kimia. Jadi, pada pelajaran kimia nanti kalian akan belajar mengenai benda-benda mati, mempelajari mengenai makhluk hidup, tapi juga mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada kedua zat tersebut, apakah itu benda mati ataukah makhluk hidup. Nah, itu adalah kompetensi keahlian kimia analisis. Nah, materi pelajarannya itu berbeda dengan materi pelajaran kimia di SMA. Karena kalau kimia analisis yang kita pelajari itu adalah mengenai analisisnya. Bagaimana kita menganalisis suatu bahan, ini mengandung apa, kemudian efeknya jika bahan yang satu dicampur dengan yang lain akan menjadi apa, kemudian timbul gejala-gejala apa. Nah, ini yang dipelajari di analisis. Sedangkan kalau kita hanya belajar kimia, yang kita pelajari hanya teori-teorinya saja. Nah, kemudian nanti kalian akan ada tayangan mengenai materi apa saja atau pelajaran apa saja yang kalian pelajari di kimia analisis yang 4 tahun itu. Nah, selanjutnya selain tayangan mengenai materi atau mata pelajaran apa saja yang kalian pelajari di kimia, kompetensi keahlian kimia analisis, yang juga harus kalian ketahui yaitu adalah di SMK Negeri 7 Malang itu ternyata sudah memiliki fasilitas, sarana, prasarana yang sangat lengkap dibandingkan mungkin dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Fasilitasnya meliputi kita punya laboratorium yang kapasitasnya besar, kemudian sarana prasarananya, peralatannya itu tergolong lengkap dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah misalkan kita punya mikroskop. Kita punya mikroskop yang lama, yang hanya tidak menggunakan listrik. Tetapi kita juga punya mikroskop yang baru yang berhubungan atau dihubungkan dengan komputer. Nah, ini salah satu contohnya saja. Kemudian lagi kita punya alat-alat timbang, neraca. Mulai dari yang neraca 3 lengan, neraca 2 lengan, sampai neraca yang baru, yang digital,
mulai dari yang 2 angka di belakang koma sampai yang 4 angka di belakang koma. Belum lagi alat-alat yang besar seperti alat-alat yang namanya adalah spektrofotometri. Kita punya alat-alat itu dan kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, itu semua mungkin tidak pernah kalian ketahui pada saat kalian belajar di SMP. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa melihat pada tayangan berikut ini, yaitu mulai dari mata pelajaran yang nanti akan kalian pelajari selama kalian berada di kelas 10 atau kelas 11, kelas 12, kelas 13 di SMK Negeri 7 Malang, dan fasilitas sarana prasarana yang ada di kompetensi keahlian kimia analisis. Silakan dilihat.
santai. Sekarang kita lanjutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kalian laksanakan selama tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kita awali pada awal tahun pelajaran ini karena situasi sedang ada pandemi wabah COVID-19, maka untuk kegiatan pembelajaran kita akan awali dengan kegiatan melalui sistem daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan. Nah, untuk kegiatan ini diawali dengan kegiatan yang sekarang sedang kalian lakukan, yaitu kegiatan MPLS, masa pengenalan siswa baru, ya. Nah, ini juga dilaksanakan secara daring, yaitu kalian akan mengamati melalui jaringan, bisa lewat HP atau lewat laptop. Yang pasti di situ kalian akan menerima materi selama 5 hari, mulai dari hari Senin tanggal 13 sampai dengan hari Jumat tanggal 17. Nanti ada materi yang disampaikan oleh narasumber, dan pada akhir materi nanti juga ada tugas. Tugasnya tidak memberatkan, tetapi hanya ingin mereview apa yang sudah kalian terima pada saat kamu memperhatikan tayangan atau materi yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian tugas itu akan kalian upload, akan kalian masukkan ke dalam link yang sudah kita siapkan atau sudah disiapkan oleh tim di SMK Negeri 7 Malang. Nah, dari kegiatan di awal pembelajaran ini, nanti pada minggu kedua kalian juga akan mulai pembelajaran yang disampaikan juga secara daring. Materi-materi apa saja nanti akan bisa kalian lihat pada pembelajaran atau struktur yang sudah disampaikan oleh kurikulum. Nah, kemudian untuk penilaian juga akan kita lihat atau kita ambil dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan selama mengikuti pembelajaran tersebut. Kecuali nanti untuk kegiatan praktek, insya Allah kegiatan praktek itu akan dilakukan setelah 3 bulan pertama sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Karena kegiatan praktek itu bisa kita amati, bisa kita nilai kalau kita melihat secara langsung. Dan kita yakin bahwa alat-alat yang kalian miliki di rumah itu tidak sama dengan alat-alat yang akan kalian pergunakan pada saat praktek di kelas khusus untuk kompetensi keahlian kimia analisis ataupun analisis pengujian laboratorium. Nah, itu untuk kegiatan praktek. Jadi menunggu ada pemberitahuan lebih lanjut. Tetapi selama pembelajaran daring tersebut, kalian bisa mengamati banyak sekali materi-materi atau kegiatan praktek yang bisa kamu amati di YouTube. Nah, ini bisa kamu pakai sebagai acuan sehingga nanti pada saat kalian sudah bisa praktek di sekolah, kalian tidak lagi bingung, tidak mengenal sama sekali alat-alatnya maupun bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran yang nanti akan kalian lakukan pada saat minimal tahun 2020 ini sampai akhir semester 1 atau semester gasal.
Nah, kemudian nanti pada tengah-tengah semester, kalau di tahun-tahun lalu itu kita ada kegiatan tengah semester yang biasanya kita bisa mendatangkan alumni dari SMK Negeri 7 Malang, bagaimana keberhasilan mereka di dunia kerja atau di dunia usaha, dunia industri, ataupun alumni yang masuk perguruan tinggi. Dan kemudian setelah mereka lulus, apa yang mereka terima dari bekal selama SMK pada saat mereka kuliah, apakah mereka betul-betul dapat menerima materi dan menjadi bekal pada saat mereka kuliah, ataukah mereka tidak dapat apa-apa. Nah, itu dapat kalian langsung tanya jawab dengan alumni yang kita datangkan ke sekolah. Kemudian juga kita akan pada saat kegiatan tengah semester itu kita juga mendatangkan dari pihak dunia usaha, dunia industri yang bekerja sama dengan SMK Negeri 7 Malang. Nah, mereka juga akan memberikan materi, kemudian kalian bisa tanya jawab dan apapun bisa kamu tanyakan di sana. Nah, itu adalah kegiatan tengah semester. Kemudian nanti juga ada kegiatan kunjungan industri. Kegiatan kunjungan industri itu kita atau kalian mendatangi ke pihak perusahaan atau dunia usaha, dunia industri yang relevan atau sesuai dengan kompetensi keahliannya. Nah, kegiatan-kegiatan ini nanti akan bisa kalian amati pada foto-foto yang sudah pernah kakak-kakak kelas kalian lakukan. Nah, berikut ini adalah produk-produk unggulan yang sudah dibuat oleh siswa SMK Negeri 7 Malang. Produk unggulan ini sudah pernah kita pasarkan, sampai sekarang pun juga kita masih tetap membuat. Biasanya yang membuat itu adalah atau mereka membuatnya pada mata pelajaran PKK. Nah, ini produk unggulan ini yang sekarang sedang banyak dibutuhkan, yaitu terutama pada saat pandemi ini adalah produk unggulan berupa hand soap, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer. Nah, kedua produk ini milik SMK Negeri 7 Malang atau buatan SMK Negeri 7 Malang itu tentu berbeda. Yang sudah pernah menggunakannya itu tentu mengetahui bahwa ada keunggulan yang berbeda dengan produk-produk yang dijual di pasaran. Nah, ini adalah produk-produk unggulan.
Kemudian ada satu lagi yang kita terapkan, yaitu adalah pengolahan limbah. Kalian tahu bahwa kimia tentu berhubungan dengan bahan-bahan yang harus diolah dulu sebelum dikeluarkan atau disalurkan ke lingkungan. Nah, kita mempunyai sistem pengolahan limbah yang walaupun kecil, tetapi kita mengadop atau kita mengambilnya sesuai dengan kegiatan pada saat guru-guru kalian itu magang di PT SIR maupun PT PIR. Nah, PT SIR dan PT PIR itu mempunyai pengolahan limbah di SIR itu di Surabaya, PIR itu di Pasuruan, yang mengelola limbah di satu kawasan industri Surabaya dan kawasan industri di Pasuruan. Nah, dari yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh itu, maka guru-guru kimia kemudian membuat pengolahan limbah sendiri khusus untuk lab kita, lab kimia, sehingga pada saat air yang kita keluarkan itu dari sistem pengolahan limbah itu, kita yakin bahwa air ini betul-betul layak, tidak lagi mencemari lingkungan dari bahan-bahan yang kita pergunakan. Nah, itu adalah keunggulan dari SMK Negeri 7 Malang, program keahlian kimia analisis. Nah, jangan lupa nanti setiap akhir kegiatan di MPLS nanti ada tugas yang tidak memberatkan, tetapi asalkan kalian bisa mendengarkan apa yang disampaikan pada saat penayangan materi, maka kalian akan bisa menjawabnya. Tidak usah terlalu memberatkan bagi kalian, silahkan dikerjakan sesuai dengan link yang nantinya akan kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.